sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari BP2MI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja Polri, Bareskrim Polri, sampai dengan dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polres dalam upaya memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia. Bentuk kerja-kerja kolaboratif ini menunjukkan bahwa kerjasama semakin kuat antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pencegahan dan proses penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran. Dari kami, sikap BP2MI tidak akan pernah bergeser, yaitu bahwa sindikat perempatan ilegal, perempatan pekerja migran Indonesia serta pelaku kejahatan terhadap pekerja migran harus diperangi dan tidak boleh ditolerir, yang mana para pelakunya harus dikenakan sanksi hukum yang seberat-beratnya, baik dipenjarakan secara fisik dan dimiskinkan hartanya yang diperoleh dari hasil kejahatannya. Jadi kami berharap nanti ada tidak pidana lanjutan, yaitu tidak pidana pencucian uang yang di sini kami balas itu. Kemudian BP2MI terus mendorong semua kementerian lembaga untuk secara sungguh-sungguh memperkuat kerja kolaborasi dalam memerangi sindikat perempatan ilegal pekerja migran, karena ini amanat dari Undang-Undang 18 tahun 2017 pasal 39 sampai dengan pasal 42 bahwa amanatnya terhadap pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai dengan pemerintah desa untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran ini dan untuk menjaga mereka dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat luar biasa, sehingga para pelaku maupun yang membacking ini harus berani dinyatakan sebagai musuh negara. Dan terakhir adalah bahwa saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah dan hukum harus ditegakkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Kartiko, Pak Deputi Bapak Perlindungan WNI kawasan Eropa dan Timur. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Pak Yuda Nugraha yang jabatan sehari-hari beliau adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kapolres yang kami hormati, Bapak Bidung yang kami hormati, Bapak Deputi Kartiko dari BP2MI dan juga Bapak Sesama, Bapak Yanti dari BP2MI dan juga Bapak Media. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri untuk keberhasilannya mengungkap kasus TPPU ini. Ini adalah bentuk dari kehadiran negara, bukan hanya dalam konteks penanganan korban, namun juga dalam konteks penegakan hukum. Kementerian Luar Negeri menaruh perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus TPPU, karena kami mencatat terjadi lonjakan yang begitu tinggi dari kasus-kasus TPPO yang dialami oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sebagai informasi, pada tahun 2021 total ada 351 kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri, dan di tahun selanjutnya tahun 2022 melonjak lebih dari 100% menjadi 752 kasus. Tentu kita perlu mencermati angkanya. Selain peningkatan yang begitu tinggi, lebih dari 100% menjadi 752 kasus tahun lalu, kita perlu mencermati bahwa angka ini kemungkinan besar just the tip of the iceberg, hanya puncak gunung es. Artinya masih banyak korban di luar sana yang mungkin tidak dapat melapor. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kevin Bidung bahwa pelaku jaringan aman sudah bekerja sejak tahun 2015 dan jumlah korbannya mencapai 1.000. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian dari sisi penegakan hukum, ini adalah bentuk kehadiran negara sejak awal untuk kasus aman ini. Pada tanggal 9 Mei tahun 2022, KBRI aman yang ada di Jordania menerima laporan adanya 25 WNI kita yang terlantar dan kemudian bekerjasama dengan otoritas kepolisian Jordania pada tanggal 11 Mei
kita lakukan langkah-langkah penyelamatan. Setelah dilakukan penanganan di Yordania, pada bulan Juni kita fasilitasi repatriasi ke ada total 23 yang kita pulangkan saat itu, dan kemudian kita serahkan kepada Baris Krim Polri untuk ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah, sebagaimana teman-teman media lihat bahwa sudah ada pelaku yang sudah kita tangkap. Nah, dalam konteks tersebut, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada Baris Krim Polri dan juga BP2MI untuk kerjasama yang baik untuk mengungkapkan kasus ini. Namun melalui teman-teman media, kami juga ingin mengimbau bahwa penanganan korban di luar negeri serta penegakan hukum tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Akar masalah perlu diatasi secara komprehensif, termasuk langkah-langkah pencegahan yang efektif. Nah, untuk salah satu langkah pencegahan yang tersebut adalah public awareness campaign. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus tindak pidana perdagangan orang. Ada hal-hal yang dapat kami sampaikan di sini, mohon bantuan teman-teman media bisa disampaikan kepada publik. Beberapa modus yang perlu diperhatikan, pertama berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri yang banyak disampaikan melalui media sosmed ataupun calon sponsor. Sebagai informasi, saat ini pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium ke Timur Tengah, ke 14 negara ke Timur Tengah. Sehingga ketika ada tawaran bekerja sebagai karyawan dari Timur Tengah, bisa dipastikan itu tidak sesuai prosedur. Kemudian kedua, jangan berangkat ke luar negeri untuk bekerja melalui calon atau sponsor. Berangkatlah melalui jalur resmi, melalui Dinas Tenaga Kerja daerah setempat maupun oleh BP3MI yang ada di daerah masing-masing. Ketiga, jangan menerima uang fit, uang fit atau uang panjar yang biasa disampaikan oleh calon atau sponsor, besarannya bervariasi antara 5 sampai 10 juta, jangan pernah menerima. Karena itu adalah bentuk jeratan kita, dan itu adalah salah satu unsur pidana dalam TPP. Dan kemudian jangan memaksakan diri untuk berangkat ketika sudah tahu tidak sesuai prosedur. Jangan berangkat untuk memaksakan diri, dan kemudian jangan berangkat tanpa menggunakan visa kerja. Modus yang biasa dilakukan saat ini, utamanya ke Timur Tengah, adalah menggunakan visa ziarah ataupun visa umroh. Jika dijanjikan bekerja ke Timur Tengah dengan menggunakan visa ziarah atau umroh, jangan berangkat. Yang terakhir tentunya laporkan segala macam aktivitas termasuk sponsor ini kepada pihak wajib, pada Polri, termasuk kepada calon pekerja migran yang akan berangkat dan diketahui berangkat tidak sesuai prosedur, himbau lakukan langkah pencegahan untuk tidak berangkat, karena akan lebih baik mencegah di Indonesia daripada nanti tereksploitasi di luar negeri. Demikian ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.